Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali semuanya dengan saya. Di pertemuan ini, video kali ini kita akan berbicara, membahas tentang bagaimana menuliskan sebuah algoritma dengan menggunakan flowchart atau diagram alir. Jadi karena seperti kita ketahui bahwa untuk menuliskan sebuah algoritma kita bisa melakukan dengan 3 cara ya, paling tidak ada 3 alternatif untuk menuliskan algoritma itu. Yang pertama kita menggunakan bahasa alami, entah itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ataupun bahasa Sunda. Langkahnya apa-apa saja. Yang pertama begitu. Yang kedua kita bisa menggunakan flowchart atau diagram alir. Yang ketiga kita bisa menggunakan pseudocode. Untuk penulisan menggunakan pseudocode kita akan bahas di video yang lain. Jadi di sini kita akan membicarakan bagaimana cara menuliskan sebuah algoritma dengan menggunakan flowchart atau diagram alir. Baik, sebelumnya kita akan sedikit membahas dulu apa yang disebut apa yang kita maksud dengan algoritma. Jadi kita samakan dulu persepsi yang dinamakan algoritma itu seperti apa. Nah, saya tuliskan definisi begini. Jadi secara umum kita bicara dulu. Secara umum algoritma itu diartikan sebagai langkah-langkah terurut dan terbatas. Algoritma itu terurut dan terbatas untuk melakukan sebuah pekerjaan tertentu, untuk memecahkan permasalahan tertentu. Algoritma ini merupakan bentuk dari suatu strategi atau resep yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Contohnya adalah resep makanan atau pergi ke suatu tempat. Langkah pertama misalnya resep makanan untuk membuat pisang goreng. Misalnya langkah pertama kita menyiapkan terigu, campur air. Nah, begitu langkah-langkah itu sampai terakhir jadilah pisang goreng. Maka langkah-langkah itu disebut dengan yang kita secara umum itu disebut sebagai algoritma. Tetapi dalam konteks pemrograman, ini saya tuliskan begini. Tetapi dalam konteks pemrograman komputer, kita memaknai bahwa algoritma ini adalah sebagai sekumpulan instruksi pemrograman komputer maksud saya. Sekumpulan instruksi berarti langkah instruksi ini harus dipahami oleh komputer yang terstruktur dan terurut dan terbatas untuk memecahkan sebuah permasalahan komputasi. Kita sebut permasalahan komputasi tertentu. Jadi algoritma merupakan langkah-langkah atau tahapan komputasi yang mengubah masukan data input menjadi keluaran atau output, di mana output itu merupakan sebuah solusi dari permasalahan. Nah, algoritma ini sendiri lahir dari suatu proses berpikir komputasional. Sudah kita bahas di bab sebelumnya bahwa langkahnya ada permasalahan, problem, kemudian kita menyusun strategi. Strategi ini kita tuliskan dalam bentuk algoritma. Jadi algoritma itu merupakan hasil dari berpikir komputasional yang sudah kita bahas. Nah, kita lihat bahwa dalam konteks pemrograman komputer kita menuliskan algoritma sebagai sekumpulan instruksi. Instruksi ini artinya instruksi yang bisa dikerjakan oleh komputer. Jadi instruksi nanti yang kita tulis itu instruksi A, harus B, harus C. Nah, instruksi itu harus bisa dilakukan oleh komputer. Nah, apa saja yang bisa dilakukan komputer? Paling tidak ada beberapa operasi primitif lah yang bisa kita instruksikan untuk dilakukan oleh komputer. Yang pertama adalah bahwa si komputer itu bisa menerima input data dan dia bisa mengeluarkan. Artinya ada operasi I/O, operasi input output yang bisa kita instruksi input output yang bisa kita tuliskan dalam algoritma pemrograman
ada input, kita bisa memberikan bahwa input sekian, output sekian, nah bisa, komputer bisa melakukan itu. Karena sudah kita bahas bahwa di dalam komputer ada unit I/O unit. I/O unit ini bisa melakukan operasi input, output. Yang kedua, bahwa komputer itu bisa melakukan penyimpanan data, mengingat. Jadi kita nanti akan menggunakan variabel-variabel. Bisa menggunakan variabel-variabel. Kita sudah bahas bahwa variabel itu adalah wadahnya data, kan? Di mana variabel itu disimpan di dalam memori. Karena kita sudah bahas juga bahwa di bagian hardware komputer bahwa sebuah sistem komputer itu memiliki unit memory unit. Kemudian juga bahwa si komputer itu bisa mengevaluasi sebuah pernyataan aritmatika. Dia punya prosesor arithmetic logical unit ya. Bisa mengevaluasi sebuah pernyataan aritmatika. Kita bisa menuliskan instruksi-instruksi yang memerintahkan si komputer untuk mengevaluasi sebuah pernyataan aritmatika. Tambah kali kurang bagi dia sangat pintar. Nah, kemudian juga yang lain bahwa si komputer bisa mengevaluasi sebuah pernyataan logika yang kita sudah bahas. Yang disebut dengan pernyataan logika itu sebuah pernyataan yang hanya punya dua kemungkinan nilai, true atau false. Dan untuk membangun sebuah pernyataan logika, kita bisa menggunakan operator-operator perbandingan, kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, atau sama dengan. Nah, si komputer punya kemampuan untuk mengevaluasi sebuah pernyataan logika. Kalau kita memberikan sebuah pernyataan logika, dia bisa mengevaluasi apakah ini pernyataan logika itu true ataukah pernyataan itu false. Jadi nanti di dalam sebuah algoritma kita bisa menuliskan sebuah pernyataan logika. Kita bisa menyuruh komputer, menginstruksikan komputer untuk mengevaluasi sebuah pernyataan logika. Oke. Nah, dengan kemampuan-kemampuan itu, kemampuan primitif dari mesin komputer dalam hal ini, kemampuan dengan memanfaatkan kemampuan kita membuat instruksi kepada komputer untuk melakukan menuliskan sebuah algoritma yang memecahkan sebuah permasalahan. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke bagaimana sih kita bisa menuliskan sebuah algoritma pemrograman dengan menggunakan flow diagram. Nah, untuk menuliskan sebuah algoritma dengan menggunakan flow chart itu ada simbol-simbol standar lah ya. Simbol-simbol standar. Saya ambil simbol-simbol dasar saja. Beberapa simbol dasar ini saya ambil simbol dasarnya ini, saya ataskanlah biar nyatu. Nah, ini simbol-simbol dasar yang kita bisa gunakan untuk menuliskan algoritma dengan menggunakan flowchart, membuat flowchart untuk menuliskan sebuah algoritma, begitu maksudnya. Yang pertama ada simbol ini garis lurus, ada panahnya. Itu disebut dengan flow line atau garis alir. Flow line ini menunjukkan arah aliran data. Kemudian ini terminator. Terminator itu ada mulai, ada start, ada stop atau end. Karena sebuah algoritma kan harus ada awal, harus ada akhir. Jadi algoritma itu harus berakhir, syarat algoritma. Oke. Kemudian yang ini proses. Entah itu kita bisa membuat pernyataan aritmatika, pernyataan logis segala macam di sini. Buat proses. Kemudian di sini yang bentuknya seperti diamond ini ini untuk keputusan. Nanti kita lihat di dalamnya ada apa? Di dalamnya kita tuliskan sebuah pernyataan logika, dan sudah kita bahas tadi bahwa pernyataan logika itu nilainya adalah true dan false. Jadi nanti di sini dari datanya masuk ke sini, kemudian di sini pernyataan logika, ke sininya apakah true ataukah false, apa yang dilakukan. Ya, jadi kita bisa menggunakan ini untuk branching atau percabangan. Kemudian, yang ini gambar untuk operasi input output tadi. Ada input, ada output. Oke. Nah, dengan menggunakan lambang-lambang inilah kita akan menuliskan sebuah algoritma
dengan menggunakan notasi flowchart. Kita langsung ke latihan deh. Kita langsung ke contoh saja. Oke, misalnya contoh algoritma pertama. Contoh 1. Oh, saya hitam. Contoh yang ke-1. Contoh yang ke-1 misalnya kita punya algoritma yang digunakan untuk menghitung yang sederhana dulu deh, yang menghitung persegi panjang. Algoritma ini akan menerima inputan berupa panjang dan lebar, ya kan? Saya tulis ini algoritma lah ya. Saya gambarkan begini. Secara ininya umumnya begini. Ini inputan, ini algoritmanya nih. Kita belum tahu nanti kita akan menggambarkan apa yang terjadi di dalamnya. Tapi kita high levelnya seperti begini nih. Inputnya adalah panjang dan lebar. Keluar dari algoritma itu hasilnya adalah luas persegi. Jadi ini panjang dan lebar. Saya punya sebuah variabel P dan L yang akan menyimpan nilai panjang dan nilai dari lebar dari persegi, kemudian diolah oleh algoritma ini dan dikeluarkanlah luas. Kita tulis apa algoritma di sini seperti apa. Nah, pertama untuk menuliskan algoritma itu pertama kita butuh terminator. Di dalam sebuah algoritma harus ada start dan stop. Berarti di sini start. Saya tulis begini, start. Oke. Kemudian setelah start ini algoritma kita akan menerima inputan berupa panjang dan lebar, begini kan? Nah, berarti ada input sini, saya tulis begini input biar jelas saja. Input, keywordnya input, panjang, lebar. Dan ini dilambangkan dengan menggunakan lambang I/O. Begini ya, lambang I/O tadi. Lambang input, output. Sorry. Begini saja. Nah, kita tuliskan I/O, operasi I/O itu kan begini. Ini kan masukkan input atau output. Lambangnya begitu, harus sesuai dengan lambangnya. Jadi ini input panjang lebar, ini flow lainnya ada panahnya begini. Kemudian panjang lebar, setelah itu yang dilakukan adalah oleh algoritma kita adalah menghitung luas. Luas sama dengan P kali L. Ini sebuah pernyataan aritmatika dan tadi sudah saya bilang bahwa komputer punya kemampuan yang sangat bagus untuk mengevaluasi sebuah pernyataan logika. Kita suruh komputer untuk menghitung P kali L dan menyimpannya dalam variabel luas. Jadi saya membuat sebuah variabel luas ini. Lambangnya karena itu sebuah proses, maka kita tulis dalam bentuk begini kan. Proses untuk menggambarkan proses kan, kita lihat menggambarkan proses. Nah ini kan, ini untuk melambangkan proses. Oke. Setelah dapat panjang dan lebar, maka ini kemudian dikeluarkan. Setelah dapat luas maksud saya, ini maka kemudian nilai hasil evaluasi P kali L itu dikeluarkan. Jadi isi dari variabel luas dikeluarkan. Artinya operasi I/O dong. Operasi I/O berarti di sini kita tulis print sajalah. Print, yang di print adalah luas dan lambangnya adalah ini kan, karena ini operasi I/O bentuknya begini. Setelah ini baru harus ada terminasi lagi. Di sini end atau stop. End. Nah, kita sudah menuliskan sebuah algoritma untuk menghitung panjang lebar dengan menerima untuk menghitung luas dengan menerima inputan panjang dan lebar dan output berupa luas.
Ini algoritma yang sederhana. Jadi saya ingin memperlihatkan dari sini bahwa cara menggunakan lambang I/O, kemudian lambang proses, kemudian lambang terminator. Oke, contoh yang kedua lah. Yang kedua, misalnya begini kasusnya. Contoh yang kedua, saya tulis, saya pisahin. Oke, yang kedua. Contoh yang kedua. Kasusnya begini. Ambil kasus kantin sekolah lah. Kantin sekolah sedang memberikan diskon untuk meningkatkan daya beli, maksud saya minat beli dari konsumen, maka kantin sedang mengadakan diskon. Diskonnya adalah misalnya 10%, atau saya ambil data dari sinilah. Saya ambil kasus dari sini. Nah. Oh, bukan yang ini. Kita lihat yang ini. Nah, ini nih. Nih, saya ambil dulu. Oke, contoh 2 ya. Di bawah saja lah. Ini contoh yang kedua. Gini. Jadi ini toko pakaian Pak Udin. Kasusnya begini. Untuk menarik konsumen, toko pakaian Pak Udin mengadakan promo dengan memberikan potongan harga sebesar 30%. Jadi potongan 30% untuk semua produk. Agar tidak repot menghitung menggunakan kalkulator, Pak Udin ingin membuat program yang dapat menghitung secara otomatis berapa harga yang harus dibayar oleh konsumen setelah mendapatkan diskon 30% tersebut. Contoh kasusnya begini. Kalau masukannya 100.000, masukkan ke dalam algoritma nih ya. Masukkan ke dalam algoritma 100.000, maka keluarannya 70.000 karena dia sudah diskon sebesar 30%. Diskonnya kan berarti kan ngitungnya ini potongan dulu, ngitung potongan. Potongan adalah diskon 30% dikalikan sekian sebanyak 30.000, maka harga yang telah didiskon atau harga bayarnya adalah 100.000 dikurangi 30.000. Sekian kan? Nah, untuk kasus kedua 150.000. Berarti pertama kita hitung potongan dulu. Kita hitung potongan dulu, baru setelah itu harga normal adalah harga bayar adalah harga normal dikurangi potongan. Jadi prosesnya kan begini prosesnya. Jadi prosesnya pertama hitung potongan. Potongan sama dengan harga normal, ya kan? Dikalikan dengan 30% karena diskonnya 30%. Ini harga ini dapat nilai potongan. Setelah itu yang kedua hitung harga bayar lah. Katakanlah kita sebut harga bayar. Harga bayar adalah harga normal dikurangi potongan, dapatlah harga normal. Jadi kita ingin membuat algoritma. Ini algoritmanya black box lah ya. Black box. Inputnya adalah harga normal. Harga normal. Keluarnya adalah harga bayar. Maksud saya harga bayar ini adalah harga setelah dapat potongan 30%. Ya. Jadi kita ingin membuat algoritma apa yang ada di dalam sini. Jadi algoritma ini akan menerima inputan berupa harga normal dan dia akan mengeluarkan informasi tentang harga bayar. Oke, kita buat sekarang flowchartnya.
Flowchartnya di sini sajalah. Pertama input, ya kan? Start dulu dong. Sini start, karena algoritma harus ada mulainya. Start, begini kan lambangnya. Oke, start. Setelah start, kita meminta inputan, karena algoritma kita akan berjalan jika ada inputan data. Inputan datanya berupa, saya tulis input, saya buat variabel namanya harga normal. Harga underscore normal. Ingat bahwa variabel itu kita biasakan saja. Biasakan saja, walaupun ini hanya di flowchart, kita biasakan bahwa nama variabel itu tidak boleh ada spasi. Oke. Harga normal, karena dia input berarti lambangnya kan begini. Ini ya. Oke. Input harga normal. Sekarang algoritma kita sudah menerima harga normal. Oh, ini akan ini. Saya pindahkan sajalah ke halaman setelahnya. Biar tidak sempit. Oke. Normal. Setelah itu yang kita lakukan adalah pertama apa? Menghitung potongan dong. Tadi kan? Berarti di sini potongan. Berarti saya buat sebuah variabel yang namanya potongan. Saya buat sebuah variabel potongan untuk menampung hasil perhitungan harga normal dikalikan dengan diskon. Ya kan? Harga normal dikalikan dengan diskon kita kan 30%. Jadi maksud kalimat ini, sebentar, kita tulis dalam bentuk ini kan, karena dia sebuah proses, ya kan? Jangan lupa flow line. Tuh, ini agak ke bawah sedikit. Nah, ini kan? Jadi potongan jadi setelah ada input harga normal, kita lanjutkan prosesnya dengan menghitung potongan variabel. Saya buat sebuah pernyataan aritmatika ini. Pernyataan aritmatika harga normal dikali 30%, kemudian disimpan ke dalam variabel potongan. Setelah dapat potongan, setelah kita hitung potongan, langkah selanjutnya adalah jauh sekali. Oke. Selanjutnya adalah kita menghitung harga normal. Ya kan? Harga normal, harga bayar. Harga bayar. Saya buat variabel baru berarti. Harga bayar sama dengan harga normal, variabel harga normal. Harga normal kan sudah ada tuh, variabel harga normal input dikurangi dengan potongan, begitu. Ini proses, kasih kotak lambangnya. Jadi pertama kita hitung harga normal dikalikan 30%, simpan dalam variabel potongan. Setelah itu kita hitung harga normal dikurangi potongan. Potongan kan sudah ada dihitung ya, potongan. Kemudian hasilnya disimpan ke dalam variabel harga bayar. Setelah itu kita bunyikan harga bayarnya. Sini berarti operasinya adalah output, ya kan? Output berarti print, kita print lah. Print, apa yang di print? Yang di print adalah harga bayar. Harga bayar. Ini operasi I/O, berarti gambarnya, lambangnya kan begini. Oke.
jangan lupa setelah selesai ini kita harus terminasi dengan N sini. Sorry, saya ini panahnya terlalu. Maka kita akhiri dengan menggunakan terminator N. Nah, selesai. Kita lihat sini. Dan algoritma begini. Jadi algoritma ini start mulai dia menginputkan harga normal sesuai dengan keinginan. Harga normal, ya kan? Harga normal, kemudian hitung potongan, hitung harga bayar, kemudian print harga bayar. Berarti outputnya harga bayar. Begitu cara membuatnya. Ya. Oke. Itu contoh kedua. Nah, sekarang kita contoh ketiga. Maaf, baterainya habis. Contoh ketiga kita akan menggunakan percabangan atau branching. Kita ambil contoh kasus selanjutnya yang ada percabangan. Saya ambil dari catatan yang nanti bisa di print saja. Nah, permasalahan yang ketiga nih. Saya ambil aja lah. Page baru. Oke. Nah, permasalahannya begini. Sama dengan tadi, tapi ada kasus. Pada kesempatan lain, untuk menarik minat konsumen, toko pakaian Pak Udin mengadakan promo dengan memberikan potongan harga sekarang lebih besar. Ya, potongan harganya 50%. Potongan harga 50% untuk pembelanja, tapi ada syarat sini. Untuk pembelanjaan lebih dari 300.000. Jadi dia dapat diskon 50% dengan syarat pembelanjaannya harus lebih dari 300.000. Agar tidak repot menghitung menggunakan kalkulator, Pak Udin ingin membuat program yang dapat menghitung secara otomatis berapa harga yang harus dibayar oleh konsumen setelah mendapatkan diskon 50% jika pembelian lebih besar dari 300.000. Contoh kasusnya begini. Ini 50%, tetapi pembeliannya syaratnya harus lebih dari 300.000. Jadi kasus ke-1. Ini masukannya adalah harga normal kan? Harga normal. Harga normal. Ini harga bayar setelah diskon maksudnya. Nah, jika dia belanja sebanyak 100.000, maka harga bayarnya adalah tetap 100.000. Berbeda dengan kasus tadi kan? Nah, karena kenapa 100.000 bayarnya 100.000? Karena ada syarat bahwa dia harus lebih dari 300.000 baru dia dapat diskon 50%. Dia belanja 150.000, harga normal 150.000. Berapa harga bayarnya? Tetap 150.000. Karena syarat tadi 300 harus belanjanya lebih dari 300.000. Nah, kalau 400.000 belanjanya, baru dia dapat diskon 50%, sehingga bayarnya adalah 200.000. Gitu ya. Oke, kasusnya seperti itu. Bagaimana sekarang kita membuat flow chartnya atau diagram alirnya seperti apa? Oke, kita buat. Pertama, algoritma kita harus diawali dengan mulai start. Oke. Setelah itu kita meminta inputnya. Kita sebut variabel yang menampung harga harga barang itu dengan nama harga apa tadi? Kita samakan saja dengan harga normal. Oke. Harga
harga normal. Input ini, karena algoritma kita akan menerima input berupa harga normal. Misalnya harga normalnya 100.000 tadi. Nah, kita ingin menghitung berapa harga bayarnya setelah ada kebijakan diskon tadi. Kemudian setelah ini kita harus menghitung diskon. Tapi diskonnya hanya untuk yang belanjanya lebih dari 300.000. Jika dia belanja kurang dari 300.000, berarti diskonnya 0. Kalau belanjanya lebih dari 300.000, baru dia dapat diskon 50%. Berarti kita harus membuat sebuah percabangan di sini untuk memisahkan. Memisahkan apakah lebih dari 300.000 ataukah tidak. Berarti kita buat sebuah pernyataan logika di sini. Pernyataan logika adalah harga normal lebih dari 300.000. Ini semua pernyataan logika, dan sudah kita bahas bahwa sebuah pernyataan logika itu kemungkinannya hanya true dan false. Jika true, kan ini kemungkinan bisa benar, bisa salah. Ini sebuah pernyataan logika yang bisa benar, bisa salah, bergantung dari harga normal, impulan data harga normal yang masuk ke sini kan. Jika harga normalnya yang dimasukkan 100.000, maka pernyataan ini merupakan pernyataan yang salah, false. Jika ternyata harga normal yang masuk itu 400.000 belanjanya, maka ini menjadi true. Ya kan? Ini keluaran jika false, ini keluaran jika true. Kita lihat, jika outputnya false, jadi output itu adalah hasil evaluasi oleh komputer ya. Hasil evaluasi oleh komputer terhadap pernyataan logika yang ada di sini. Ini kan pernyataan logika. Komputer mengevaluasi apakah itu true atau false, ya kan? Nah, jika ternyata hasil evaluasi adalah false, itu menunjukkan bahwa harga normal atau belanjanya itu kurang dari 300.000, ya kan? Tetapi jika ternyata keluarannya true, itu menunjukkan bahwa harga normalnya adalah lebih dari 300.000. Oke. Jika false, berarti harga normal kurang dari 300.000. Karena kurang dari 300.000, maka kita buat pernyataan bahwa potongan, saya buat variabel baru, itu kita isi dengan 0. Ini sebuah proses, maka kotak bentuknya. Jika false. Jika true, itu menunjukkan bahwa belanjanya, harga normalnya itu lebih dari 300.000. Maka dia dapat potongan sebesar harga normal dikali 50 ya. 50%. Begini. Ini proses. Ya kan? Ini proses. Jadi jika harga normalnya kurang dari 300.000, maka potongannya 0. Jika lebih dari, maka potongannya. Nah, ini kita pisahkan dengan menggunakan ini yang di dalamnya sebuah pernyataan logika yang bisa memisahkan lebih dari 300.000 ataukah kurang dari 300.000. Nah, setelah dihitung baik true atau false, kita sudah menghitung potongan sekarang. Setelah ada potongannya mau true maupun false, maka selanjutnya kita hitung harga bayar. Harga bayar kan ya? Harga bayar. Kita hitung harga bayar dua-duanya. Jadi dari sini ke sini flow datanya kan di sini, atau dari sini juga sama. Dari sini kita hitung harga bayar, hitung di sini. Harga bayar sama dengan harga normal dikurangi potongan. Begitu. Ini sebuah proses. Maka bentuknya begini kan. Nih.
Ini ke sini. Yang ini juga sama ke sini. Berarti ke sini. Bisa begini boleh. Ke sini boleh. Jadi ini nyambung ke sini nih. Ininya ke sini. Ya kan? Sini. Atau langsung ke sini juga boleh. Pokoknya yang menunjukkan bahwa flow-nya kemana nih? Aliran langkah selanjutnya kemana? Jadi ke sini. Nah, langsung ke sini. Ini jelek lah. Nah, sini boleh. Setelah dapat harga, jadi setelah dapat harga bayar, maka setelah itu kita bunyikan tuh harga bayar hasil hitungan. Berarti di sini print harga, print variable harga bayar. Print ini sebuah operasi input output, maka lambangnya begini kan. Nah, begitu baru setelah itu N. Sini N yang bentuknya terminator sih. Nah, kita lihat sekarang. Begini. Jadi start inputnya harga normal, kemudian kita buat sebuah pernyataan logika harga normal lebih dari 300.000. Jika ini false maka dia lari ke sini, kasih potongan 0%. Jika lebih dari 300.000 maka dia kasih potongannya sebanyak 50%. Kita ambil contoh kasus yang ini. Test case yang tadi yang diberikan, inputnya 100.000. Harga normal berarti 100.000 kan? 100.000. Variabel harga normal diisi dengan 100.000, ya kan? 100.000. Berarti di sini pernyataan logika ini 100.000 lebih dari 300.000 dan itu sebuah pernyataan yang bernilai false. 100.000 lebih dari 300.000 itu pernyataan yang salah, bernilai false. Dia bernilai false, dia larinya ke sini. Potongan sama dengan 0. Ingat, variabel potongan diisi dengan angka 0. Maka kemudian dia lanjutkan ke langkah selanjutnya sini. Kita menghitung harga bayar sama dengan harga normalnya tadi 100.000. Potongannya 0, berarti 100.000 kurangi 0, 100.000. Simpan dalam harga bayar. Berarti harga bayar isinya angka 100.000. Setelah itu print harga bayar, berarti print yang keluar adalah angka 100.000. Input 100.000, keluar 100.000. Input 100.000, keluar 100.000. Ambil test case yang ketiga sajalah, 400.000 sekarang. Berarti di sini 400.000 harga normal. Harga normal 400.000, kemudian ke sini. Harga normal kan 400.000. Pernyataan logika ini menjadi 400.000 lebih dari 300.000 dan itu sebuah pernyataan logika yang true. Karena true dia turun ke bawah. Berarti dia melakukan proses ini. Harga normal dikali 50%. Harga normal tadi 400.000. Dikali 50% 200.000. Simpan dalam variabel potongan. Berarti variabel potongan sekarang berisi angka 200.000. Kemudian harga normal dikurangi potongan. Harga normal tadi kan 400.000. Potongannya 200.000. Berarti hasilnya 400 kurangi 200.000. Simpan dalam variabel harga bayar. Berarti harga bayar sekarang isinya angka 200.000. Setelah itu print harga bayar. Maka keluarlah angka 200.000. Input 400.000, keluar 200.000 sesuai dengan test case yang ketiga. Ini begitu. Nah, dari sini, dari contoh ketiga ini kita sudah belajar bagaimana menggunakan ini yang ini. Jadi harga normal jadi di dalamnya ini adalah sebuah pernyataan logika. Pernyataan logika itu bisa true, bisa false. Jika pernyataan logika ini true, dia melakukan langkah yang ini. Jika false, dia melakukan langkah yang ini. Itu contoh yang ketiga. Sekarang kita lihat contoh yang lain. Saya ambil contoh yang lain. Oke, saya ambil contoh yang lain. Nah, inilah. Saya ambil contoh ini. Saya ingin menjelaskan tentang penggunaan percabangan tadi, tapi digunakan untuk looping. Karena ini sebelum looping. Looping itu adalah perulangan adalah banyak langkah yang diulang.
Kita lihat sih. Ini di contoh ini ada contoh loopingnya sih. Contohnya begini. Kasusnya begini contohnya. Andi sedang belajar menulis algoritma menggunakan flowchart. Andi ingin membuat algoritma untuk menjumlahkan semua bilangan bulat positif. Menjumlahkan semua bilangan positif yang lebih kecil dari kecil sama dengan n. Nah, ini contohnya lah. Mungkin dari paparan itu kurang terlalu jauh dari sini. Contoh kasus yang pertama, ini n-nya berarti inputnya n ya. Ini inputan nih. Input 5. Maka keluarannya adalah si algoritma akan menghitung 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Dia akan nge-print tulisan angka 15. Ketika inputnya 8, si algoritma akan menghitung 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 8. Hasilnya 36. Dia menghitung. Kemudian jika di inputnya 10, maka dia akan menghitung 1 tambah 2 sampai 10. Hasilnya 55. Kalau 100, berarti dia akan menghitung 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai tambah 100 terakhir. Ya. Nah, coba kamu bantu Andi untuk menuliskan algoritma programnya dalam bentuk flowchart. Sekarang kita ingin membuat algoritma, bagaimana algoritma untuk melakukan hal tersebut. Jadi kita secara secara global dulu. Saya punya algoritma di sini. Nanti kita buat algoritma. Inputnya adalah, dalam kasus ini inputnya adalah n. N itu bilangan terbesarnya. Keluarannya adalah 1 plus 2 plus 3 sampai n. Ya kan? Jadi kalau n-nya 7 ya 1 plus 2 plus 3 sampai 7. Kalau n-nya 100, nah bagaimana algoritma ini berjalan? Nah, kita lihat. Jadi inputnya n, keluarannya angka yang merupakan penjumlahan dari n bilangan bulat yang awal. Oke, kita analisa dulu. Kita lihat, ada pekerjaan yang berulang di sini. Kita lihat. Ketika saya menjumlahkan yang ini, 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, prosesnya kan begini. Pertama saya butuh sebuah variabel, katakanlah sebuah tempat di otak saya yang akan menyimpan hasil penjumlahan. Jadi pertama otak saya akan menjumlahkan 1 ditambah 2, berarti jum. Saya buat sebuah variabel lah di otak saya, katakanlah. Saya buat sebuah variabel jum, isinya adalah 1 ditambah 2, yaitu 3. Ini kan. Setelah itu hasil ini ditambahkan 3. Setelah hasil itu, ini jum berarti sekarang jum isinya adalah ini ditambah 3, gitu kan. Berarti sekarang jadi 6. Setelah itu jum itu kemudian ditambah 4 lagi. Tidak usah saya ngitung 1, 2, 3 tambah 4 lagi. Tapi jumnya saja tinggal ditambahkan 4. Setelah itu jumnya ditambah 5. Jumnya ditambah 6. Jumnya begitu kan? Ada prosedur yang berulang. Ada perhatian di sini. Prosedur yang berulang itu menjumlahkan 2 angka sebetulnya. 2 angka. Angka yang ada di dalam variabel jum dengan angka yang selanjutnya. Jadi variabel jum awalnya saya isi 1. Angka paling ujung. Setelah itu variabel jum saya jumlahkan dengan 2, berarti isinya 3. Setelah itu saya jumlahkan jum dengan 3, menjadi 6 di jumnya. Kemudian angka yang ada di jum tambahkan 4, jadi 10. Kemudian yang ada di dalam jum ditambahkan dengan 6, hasilnya 16. Kan begitu. Seterusnya. Jadi sebetulnya operasinya adalah menjumlahkan 2 angka. 2 angka yaitu hasil penjumlahan sebelumnya dengan angka selanjutnya. Kan begitu. Iya kan? Oke, sekarang kita buat algoritmanya. Berarti kan begini. Seperti biasa, awal algoritma selalu diawali dengan start. Algoritma harus ada awal dan nanti harus ada akhir. Oke, setelah start, kita inputnya apa? Inputnya adalah n. Kita sebut variabelnya n sajalah, number lah misalnya. Berarti di sini saya tulis input variabel n. Nah, beginilah. Lambangnya begini, karena dia operasi input, output. Setelah itu, apa yang dilakukan? Kita buat sebuah variabel untuk menampung jum tadi. Saya buat sebuah variabel jum.
Saya buat sebuah variabel jum. Isinya adalah angka 0. Awalnya jumnya berisi 0. Karena nanti tambah 1, tambah 2 gitu kan. Kemudian saya buat variabel untuk bilangannya. Karena bilangannya kan berubah. Bilangan 1, 2, 3, 4 gitu kan. Saya sebut bil. Bil sama dengan 1. Ini sebuah proses. Saya satu kotakan lah. Boleh 2 kotak juga sebetulnya boleh. Tapi saya satukan saja. Ini disebut inisialisasi. Jumnya saya berikan awalnya 0, bilnya saya berikan angka 1. Kenapa bilnya tidak 0? Karena bil diawali dengan angka 1. Itu maksud saya. Oke. Setelah itu, apa yang dilakukan? Dilakukan adalah menjumlahkan, ini kan? Ini jumlahkan jum dengan bil. Tapi selama bilnya kurang dari sama dengan n. Berarti begini. Dalam sini kita buat pernyataan dulu sini. Bil kurang dari sama dengan n. Untuk menentukan apakah ini sudah sampai ujung atau belum maksud saya. Oke. Setelah begitu, ini kan pernyataan logika, bisa true bisa false tergantung dari bilnya. Saat ini n-nya 5 lah misalnya, berarti 1 kurang dari 5 ini masih true. Ini ya kan? Sekarang kita lihat. Ini ke sini bisa true bisa false. Katakanlah ke true-nya ke bawah, false-nya ke sini. Katakanlah begitu. Jika true artinya bahwa bil kurang dari n. N itu kan ujung bilangan. Misalnya saya ambil n-nya 5. Berarti bil itu masih lebih kecil dari n. Ya kan? Sini. Jika true artinya bilangannya masih lebih kecil. 1, 2, misalnya n-nya 5. Berarti bil itu 1, 2, 3, 4, 5 masih true. Begitu 6 dia false. Kan begitu. Ya kan? Nah, selanjutnya. Jika ini masih true, maka saya jumlahkan jum sama dengan jum ditambah bil. Kemudian bil sama dengan ditambah 1 bilnya. Ditambah 1 dinaikkan. Kita lihat apa maksudnya begini. Saya kotakin 2 lah. Anda lebih suka 2 kotak boleh, silakan saja. Maksudnya begini. Begitu ini true, artinya bilangannya masih lebih kurang dari n, maka kita melakukan bahwa jumnya adalah jum yang awal ditambahkan dengan bil. Kemudian bilnya tambah 1. Begitu bil ditambah 1, kita larikan lagi ke atas. Ke sini. Dari sini. Nah, ke sini. Dia lari ke atas lagi. Sekarang kenapa harus lari ke atas? Kita ngecek bilnya. Karena bilnya sudah ditambah 1 nih. Ya kan? Kalau belum, jumlahkan lagi. Bilnya itu ditambahkan dengan jum. Lakukan ini sampai bilnya kurang dari, sampai bilnya lebih dari n. Ya kan? Kalau n-nya 5, misalnya kan bil ini akan true ketika bilnya 1, 2, 3, 4, 5. Ketika 6, dia langsung false. Ketika false, berarti jumlah sudah selesai penjumlahan. Ya kan? Sudah selesai. Atau ke sini boleh. Di sini. Langsung ke sini. Print sini. Yang di print apa? Yang di print ya jumlah. Ini print. Printnya jum. Setelah ini baru sini n. Ini tah begitu. Kita lihat. Nah, untuk ngetrace, Anda lihat di sini ada balik ke atas ini. Ada perbedaannya balik. Ini menunjukkan looping dia. Looping ke atas. Jadi prosedur ini akan dilakukan terus-menerus sampai bilnya
kurang dari sama dengan n ini bernilai false, baru dia lari keluar. Selama ini masih true, dia akan melakukan ini terus-menerus. Ini akan terus dilakukan. Terus dilakukan. Sampai kapan? Sampai ini false, baru dia lari ke sini. Ya kan? Nah, kita lihat. Untuk memperlihatkannya, kita lihat. Kita buat dalam tabel deh. Namanya trace table. Kita buat trace table-nya lah. Tabel buat nge-trace-nya. Saya geser sedikit ke sini. Oke. Saya buat table. Kita trace misalnya n-nya. Misalkan kita ambil. N-nya sama dengan 5 lah. Biar tidak terlalu banyak. N-nya 5. Oke. Berarti saya buat trace table itu isinya apa? Variabel-variabelnya. Anda tuliskan saja. Tuliskan variabel-variabelnya. Saya buat dulu tabelnya. Variabelnya adalah yang pertama n. Ya kan, kita punya variabel n. Ini kan. Kemudian variabel yang lain adalah jum. Kemudian variabel yang lain adalah bil. Begitu. Nah, kita lihat. Pada saat pertama dari ujung sini. N-nya 5 kan? 5. Kemudian masuk ke sini. Jum sama dengan 0. Jumnya 0. Bil 1. Oke, sampai sini nih. Sampai sini. Nah, kemudian masuk ke sini. Bil kurang dari sama dengan L. Saya tulis di sini lah biar lebih jelas. Apakah dia masih true ataukah sudah false? Saya buat sini pernyataan logika bil. Bil kurang dari sama dengan n. Ini isinya true dan false saja. Untuk ngetrace saja ini. Nah, sekarang masuk ke sini. Bil kurang dari n. Bil saat ini berisi angka 1. N-nya 5, berarti 1 kurang dari sama dengan n. Dan itu bernilai true. Berarti ini true. Kan begitu? Begitu true, dia lari ke sini. Iya kan? Begitu lari ke sini, dia melakukan ini. Jumnya ditambah bil. Masukkan ke dalam jum. Jumnya saat ini adalah 0. Ditambah bilnya 1. 0 tambah 1, 1. 1 itu dimasukkan ke dalam jum. Berarti sekarang jum isinya 1. Jum isinya 1, kemudian bilnya ditambah 1. Bil sama dengan bil ditambah 1. Bilnya tadi kan berapa? 1. 1 ditambah 1 jadi 2. Sampai di sini nih. N-nya berapa? N-nya masih 5. N tidak berubah. Karena tidak ada yang memanipulasi N, ya kan? Sini. Kemudian dia lari ke atas. Sekarang yang ini. Bil kurang dari sama dengan N. Bilnya adalah 2. 2 kurang dari sama dengan 5. True atau false? Ini masih true. Karena masih true, dia lari ke bawah. Jum sama dengan jum ditambah bil. Jumnya ditambahkan bil. Jumnya isinya 1, bilnya 2. 1 ditambah 2 jadi 3, kan begitu? 3. Kemudian N-nya berapa? N-nya tidak berubah, 5. Sekarang bilnya ditambah 1. Bilnya jadi 3. Sekarang balik ke atas. Bilnya saat ini 3. 3 kurang dari 5. Masih true. Karena masih true, dia melakukan ke bawah. Jumnya ditambahkan bil. Berarti jum ini ditambahkan bil. Jadilah angka 6. Dan bilnya ditambah 1. Jadilah angka 4. N-nya tidak berubah. 5. 4 kurang dari 6. Balik ke atas kan dia? Balik ke atas sini. Bil kurang dari sama dengan N. 4 kurang dari sama dengan masih true. 4 kurang dari sama dengan 5. Ya kan? Sorry, bukan 6. 4 kurang dari sama dengan 5. Masih true. Karena dia masih true, lakukan. Jumnya sama dengan jum ditambah bil. 6 ditambah 4. Jadi 10. Dan bilnya, bil ditambah 1. Tambah 1 berarti 5. N-nya masih 5. Pernyataan bil kurang dari sama dengan N. 5 kurang dari sama dengan N. 5 kurang dari sama dengan 5. Ini masih true. Karena masih true, ini akan melakukan yang ke sini.
Jum sama dengan jum ditambah bil. Jumnya diisi dengan jum ditambah bil, berarti sini 15. N-nya masih tetap 5. Kemudian bilnya tambah 1 jadi 6. Pernyataan ini bil kurang dari sama dengan N, berarti 6 kurang dari sama dengan 5. Dan itu pernyataan yang salah. 6 kurang dari sama dengan 5. Kurang dari 5 salah. False. Karena false, dia akan lari ke sini. Print jum. Jumnya saat ini berisi angka 15. Maka yang keluar adalah angka 15. N selesai. Kita lihat di test case-nya kalau 5, 15 kan? 1 ini kan 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 5, 15. Ya kan? Jadi kita sudah, nah, ini posisi seperti ini, looping. Jadi Anda harus bisa mengenali pola kerjanya. Ada pola yang berulang, maka kita akan menuliskan dalam bentuk perulangan. Ya, itu saya kira untuk penulisan kita, pembahasan kita tentang bagaimana menuliskan algoritma dengan menggunakan flowchart. Penulisan algoritma dengan menggunakan flowchart ini cukup efektif sebetulnya untuk algoritma-algoritma yang sederhana. Tapi begitu algoritmanya menjadi kompleks, membesar, gambar flowchartnya akan menjadi semrawut, susah dibaca akhirnya. Nah, muncullah alternatif penulisan algoritma yang ketiga, yaitu menggunakan pseudocode. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Itu saya kira yang bisa kita bicarakan hari ini. Semoga apa yang sudah saya paparkan memberikan manfaat. Thanks for everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.